Halo semuanya, ini yang belakangan lagi rame banget diomongin. Dalam 5 tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2019 sampai tahun 2024, hampir 10 juta orang Indonesia turun kelas ekonominya. Dari sebelumnya kelompok menengah, jadi kelas menengah rentan. Alias, ya berisiko masuk ke kelas bawah. Dari yang sebelumnya, penduduk kelas menengah ada sebanyak 53,33 juta jiwa atau sekitar 21,45% di tahun 2019. Sekarang turun jadi cuma 47,85 juta jiwa atau sebesar 17,13% di tahun 2024. Artinya, semakin banyak dari kita yang rentan jatuh miskin. Kalau menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah orang yang termasuk kelas menengah rentan adalah 137,50 juta jiwa, atau sebesar 49,22% dari total penduduk Indonesia. Nah, kalau kita lihat angka itu, artinya kan negara Indonesia bisa dibilang masih jauh ya dari status negara maju. Kalau di negara maju, kelas menengah itu mayoritas, sedangkan di negara miskin, kelas menengah jadi minoritas. Sekali lagi, kondisi di Indonesia sekarang, jumlah kelas menengahnya semakin berkurang, sampai di bawah 20% dari total penduduk. Sementara kelas menengah rentan miskinnya bertambah hampir jadi 50% total penduduk. Oke, tapi kelas menengah itu apa sih? Siapa orang yang termasuk kelas menengah? Berapa pendapatan dan pengeluaran orang yang di kelas menengah ataupun kelas menengah rentan? Nah, aku nggak akan bahas itu di sini. Kalian bisa googling aja sendiri karena udah banyak informasi dan artikel yang memberikan informasi itu. Tapi yang ingin aku elaborasi di sini adalah apa sebenarnya masalah atau tantangan yang bisa jadi menyebabkan angka kelas menengah kita bukannya naik, tapi malah merosot. Oke, kemungkinan faktor yang pertama, tingginya biaya hidup. Harga barang dan jasa terus mengalami kenaikan, membuat banyak keluarga dengan gaji standar atau rata-rata upah minimum kesulitan untuk bertahan hidup. Jadi, beberapa barang yang sebelumnya terjangkau, sekarang malah jadi barang mewah dan susah didapatkan. Kalau punya kredit rumah, bunga yang tinggi menyebabkan kredit jadi sangat mahal. Dan ini membuat kita susah beli rumah atau bahkan kebutuhan lain seperti mobil. Tingginya biaya hidup juga menghabiskan kenaikan pendapatan yang didapat selama periode waktu tertentu. Kalau biaya kebutuhan sehari-hari terus naik, satu-satunya cara yang masuk akal untuk menyiasatinya adalah dengan menambah penghasilan, mencari pekerjaan tambahan atau mengurangi pengeluaran. Nah, orang kelas menengah, begitu juga kelas pekerja atau kelas bawah, sangat merasakan efek dari mahalnya segala hal. Kelas menengah udah nggak aman lagi secara finansial dan pelan-pelan turun jadi kelas menengah rentan miskin, bukannya naik seperti yang diharapkan. Next, kemungkinan faktor kedua, pertumbuhan pendapatan yang stagnan. Saat biaya hidup naik, gaji nggak ikut naik. Banyak dari kita, masyarakat kelas menengah, harus bertahan dengan penghasilan yang sama selama bertahun-tahun. Karena berbagai alasan ekonomi, banyak perusahaan yang nggak mau memberikan gaji lebih ke karyawannya. Jadi penghasilan karyawan pun mandek. Pilihan yang ada bagi kita hanyalah mencari pekerjaan baru dengan gaji yang lebih tinggi atau ambil pekerjaan sampingan. Bahkan sekarang bukan hal aneh lagi kalau ada orang punya 2 kerjaan atau lebih, malah itu udah biasa. Bagi kita yang punya pasangan, punya suami atau istri ya, berarti itu bisa jadi ada 4 pekerjaan dalam satu keluarga. Beban mental dan fisik karena banyak pekerjaan ini bisa jadi sangat berat bagi kita. Kalau gaji kita nggak naik selama bertahun-tahun, di sisi lain kita punya cicilan yang dibayar dari gaji kita, mungkin lama-lama kita nggak akan bisa meneruskan cicilan itu. Apalagi kalau bunga dan biaya lain-lain juga terus naik, sampai penghasilan kita udah nggak bisa menutupi semua itu lagi. Lanjut, faktor kemungkinan yang ketiga. Biaya membesarkan anak dan merawat anak. Di beberapa negara, kayak Indonesia, biaya membesarkan anak itu mahal banget. Keputusan untuk punya anak menjadi hal yang benar-benar harus dipikirkan dengan matang oleh kita semua yang akan atau sudah berkeluarga. Biaya untuk merawat anak, menyekolahkan mereka, sampai biaya kuliah, bisa membuat banyak orang tua kelimpungan. Biaya pendidikan di Indonesia sendiri meningkat sekitar 15% per tahun.
Sekolah swasta yang sering menjadi pilihan bagi kelas menengah bisa menelan biaya hingga puluhan juta rupiah per tahun, belum termasuk biaya tambahan seperti les dan transportasi. Kalau ada asuransi pendidikan, mungkin bisa jadi agak meringankan karena uang sekolah ditanggung ya, tapi tetap aja masih ada biaya lain kayak biaya medis, gaji pengasuh, dan lain-lain. Ini membuat banyak dari kita merasa terjepit secara finansial atau merasa seperti nggak punya banyak pilihan. Next, faktor kemungkinan yang keempat, penurunan kesempatan kerja. Seiring dengan kemajuan teknologi, ada banyak layanan yang sekarang bisa dijalankan tanpa perlu tenaga manusia. Ini paling terasa di pabrik-pabrik dan fasilitas produksi yang sekarang menggunakan robot atau teknologi canggih yang bisa mengoperasikan alat-alat tanpa atau hanya sedikit campur tangan manusia. Begitu juga dengan industri digital di mana saat ini udah banyak tools-tools yang berkekuatan AI sehingga penggunaan tenaga kerja manusia jadi berkurang. Nah, akibatnya apa? Kesempatan kerja jadi semakin sedikit dan biasanya yang tersedia pun cuma yang bayarannya sangat tinggi. Minimnya kesempatan kerja ini paling berdampak pada kita kelompok kelas bawah dan kelas menengah yang membuat hidup kita jadi penuh tantangan. Dan kenyataan pahitnya adalah kita harus berjuang keras secara finansial untuk bisa bertahan hidup. Lanjut, kemungkinan faktor yang kelima, premi asuransi kesehatan. Kesehatan itu bagian penting dari hidup kita, dan kadang kita butuh dana untuk mengatasi masalah kesehatan. Punya asuransi kesehatan mungkin pilihan terbaik supaya kita nggak perlu merogoh kantong terlalu dalam untuk membayar tagihan rumah sakit. Meskipun ada BPJS, kualitas layanan dan akses masih sering jadi kendala. Banyak keluarga kelas menengah memilih layanan asuransi kesehatan swasta yang memang lebih mahal karena dianggap lebih cepat dan berkualitas. Tapi, premi asuransi swasta itu bisa sangat tinggi, kadang sulit dijangkau, apalagi kalau kita punya keluarga yang besar. Masalahnya, dengan isu kesehatan, banyak dari kita yang tabungan pribadinya nggak cukup untuk membayar tagihan yang sangat mahal. Pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa tahun lalu menunjukkan seberapa mengerikannya biaya kesehatan itu. Gak hanya kelas bawah, banyak orang kelas menengah yang kesulitan secara finansial dalam hal medis dan perawatan kesehatan. Next, faktor kemungkinan yang keenam, pinjaman dan kredit. Ketika kita, orang kelas menengah, ingin membeli sesuatu yang harganya mahal, seperti rumah atau mobil, kita nggak selalu punya uang tunai yang besar untuk membeli barang itu. Jadi kebanyakan dari kita memilih untuk mengambil kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan. Hal ini terlihat dari rasio utang rumah tangga terhadap PDB di Indonesia yang terus meningkat, mencapai sekitar 17% pada tahun 2023 kemarin. Ada banyak keluarga kelas menengah yang bergantung pada kredit konsumtif, seperti kredit perumahan atau KPR, kredit kendaraan, dan kartu kredit, belum lagi dengan semakin melonjaknya penggunaan pinjol dan pay later. Awalnya mungkin baik-baik aja ya, kita bisa lancar membayar cicilan, tapi seringkali seiring berjalannya waktu, ada perubahan seperti kenaikan suku bunga atau pajak yang terkait dengan kontrak pinjaman dari bank misalnya. Ini juga semakin menambah beban keuangan masyarakat kelas menengah. Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan beberapa kali untuk menahan inflasi yang berdampak pada kenaikan suku bunga kredit. Hal ini membuat beban cicilan semakin berat bagi keluarga kelas menengah. Banyak orang kelas menengah yang terjebak di situasi ini dan akhirnya harus berjuang keras untuk keluar dari masalah finansial. Lanjut, kemungkinan faktor yang ketujuh, keamanan pekerjaan. Jujur aja, sekarang ini susah banget dapat pekerjaan yang aman, terutama di sektor swasta. Kalau bekerja di pemerintahan mungkin masih bisa atau ada sedikit rasa aman ya, tapi selain terbatasnya jumlah lapangan pekerjaannya, ada juga batasan usia yang membuat kita terhambat jika ingin mendapatkan pekerjaan itu. Dan saat pandemi kemarin, banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena banyak perusahaan tutup. Ini terjadi dalam waktu singkat, dan banyak yang nggak siap menghadapi kondisi ini. Banyak yang akhirnya berada dalam situasi sulit dan kehilangan pekerjaan. Banyak usaha dan kantor yang memutuskan untuk gulung tikar atau merampingkan karyawannya,
atau berubah haluan ke bidang lain. Sektor-sektor seperti manufaktur, teknologi, dan retail mengalami PHK besar-besaran. Sebagai contoh, beberapa perusahaan besar di Indonesia melakukan PHK ribuan karyawan akibat perubahan kondisi ekonomi global dan penurunan permintaan pasar. Alhasil, tingkat pengangguran di Indonesia sempat naik tajam saat pandemi COVID-19 kemarin, dengan tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,07% pada tahun 2020. Tapi meskipun mengalami penurunan, angka ini masih berada pada 5,86% di tahun 2023, yang berarti jutaan orang masih belum mendapatkan pekerjaan yang stabil. Banyak dari kita, orang kelas menengah, yang terjebak di situasi ini, sehingga jadi semakin terpuruk secara finansial. Next, kemungkinan faktor yang ke-8 adalah kurangnya kebijakan. Kebijakan yang mengatur kesejahteraan warga bisa berupa panduan untuk mengatasi masalah keuangan yang dialami oleh kelas menengah. Suku bunga bank, pajak, dan aturan lain bisa disesuaikan untuk mendukung masyarakat supaya nggak terkena eksploitasi yang berlebihan. Subsidi untuk asuransi kesehatan juga bisa sangat membantu untuk mengurangi biaya premi yang mahal. Analisis yang tepat dari semua faktor yang memengaruhi kelas menengah bisa dilakukan, dan tindakan korektif bisa diterapkan untuk meminimalisasi tekanan yang dialami oleh kelas menengah. Panduan kebijakan harus dibuat dengan tujuan mengatur kesejahteraan kelas menengah, yang juga bisa berdampak ke kelas bawah. Nah, sayangnya kurangnya kebijakan yang baik di Indonesia saat ini menghasilkan lingkungan yang nggak sehat, yang menghambat kebanyakan dari kita untuk berkembang secara ekonomi. Kebijakan pemerintah seharusnya mudah dipahami dengan baik, dan kita semua masyarakat perlu dilatih dan diberi pengetahuan soal ini untuk memastikan penerapan dan adaptasi yang tepat. Lanjut, kemungkinan faktor yang ke-9, terlalu banyak berutang dan boros. Di masyarakat atau kelompok manapun, pasti selalu ada orang yang suka berutang terlalu banyak dan boros. Kadang untuk bertahan hidup dan menjaga status tertentu, banyak dari kita yang bisa berutang tanpa rencana yang jelas dan akhirnya kehilangan segalanya. Ada juga yang berutang demi pamer, sekedar untuk gaya-gayaan. Ini adalah tren yang berbahaya secara finansial yang sering dilakukan oleh orang kelas menengah dan membuat kita tambah kesulitan. Sebenarnya utang itu nggak buruk selama nggak disalahgunakan, tapi sebaiknya kita hanya berutang ketika kita udah menganggarkan dana itu dan bisa kita bayar tanpa tertekan secara finansial. Lebih bijak ketika ngutang untuk barang yang nilainya naik seiring waktu, seperti rumah atau properti lain. Sebelum kalian mengeluarkan uang, buatlah perencanaan terlebih dulu supaya kebutuhan utama bisa terpenuhi. Lalu sisa uangnya bisa ditabung di rekening yang bunganya menguntungkan. Kalau kalian boros untuk hal-hal yang nggak diperlukan dan dengan cara yang sia-sia, kalian bisa kehilangan uang hasil kerja keras kalian sebelum manfaatnya bisa kalian rasakan. Ini bisa bikin kalian terjebak dalam masalah keuangan dan bakal susah keluar dari situ. Jadi, bijaklah dan beli yang sesuai dengan kebutuhan tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Di sisi lain, tabunglah uang kalian sebanyak mungkin untuk memastikan kalian tetap sehat secara finansial dan gak harus berutang terus-menerus. Next, kemungkinan faktor yang ke-10, kurangnya perencanaan. Mungkin beberapa dari kalian ketika udah berada di posisi kelas menengah, kalian merasa udah mencapai impian atau tujuan kalian ya. Kalian lupa bahwa posisi itu perlu dipertahankan dan bisa terpuruk kalau keuangan kalian gak dijaga. Kalian melupakan salah satu aspek paling penting dalam manajemen keuangan, yaitu perencanaan. Merencanakan pengeluaran, mengetahui uang kalian terpakai untuk apa aja, dan apa yang kalian dapatkan dari itu semua, itu bisa menjadi masalah besar kalau nggak dilakukan dengan benar atau nggak dilakukan sama sekali. Intinya, meskipun kondisi keuangan kita sudah lebih baik, mungkin tadinya kelas bawah terus berhasil naik jadi kelas menengah, kita harus terus berusaha untuk membuat anggaran, harus mengalokasikan uang kita ke masing-masing jenis pos pengeluaran yang berbeda, dan umumnya kita harus mengelola keuangan kita dengan baik. Idealnya, kelas menengah harus menjadi posisi yang aman secara ekonomi.
di mana kita punya pekerjaan yang bagus, dengan gaji yang lebih dari cukup untuk kebutuhan hidup, bisa beli rumah dan mobil, bisa menyekolahkan anak ke sekolah yang bagus, punya makanan yang cukup dan bernutrisi, dan bisa liburan. Harusnya kita nggak punya utang, atau cuman punya sedikit utang yang bisa diatur dengan mudah. Orang kelas menengah idealnya bisa menabung untuk pensiun dan punya dana pensiun yang baik. Tapi pada kenyataannya, keadaan kelas menengah sekarang nggak seindah itu dan nggak seaman itu secara finansial. Ini karena perubahan ekonomi di seluruh dunia. Lanjut, kemungkinan faktor yang ke-11, kurangnya literasi keuangan. Melanjutkan poin sebelumnya, kurangnya perencanaan keuangan oleh kebanyakan dari kita, umumnya efek dari literasi keuangan yang rendah. Data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan di Indonesia hanya sekitar 38%, yang artinya banyak orang masih kurang memahami cara mengelola keuangan pribadi dengan baik. Selain itu, kurangnya edukasi keuangan juga membuat banyak dari kita rentan terjebak dalam investasi yang berisiko. Minimnya pengetahuan keuangan membuat kelas menengah rentan terhadap investasi bodong atau penipuan yang dapat mengakibatkan kerugian besar. Lanjut, kemungkinan faktor yang ke-12, kurangnya investasi dan tabungan. Efek domino selanjutnya dari minimnya literasi keuangan masyarakat kita adalah rendahnya investasi. Menurut OJK, hanya sekitar 5% dari seluruh populasi Indonesia yang aktif berinvestasi di pasar modal. Banyak kelas menengah masih menyimpan uang dalam bentuk tabungan di bank dengan bunga yang rendah yang kalah dari inflasi. Dan nggak hanya soal investasi, kebanyakan dari kita yang tergolong kelas menengah juga nggak punya tabungan dana darurat. Survei menunjukkan bahwa sebagian besar kelas menengah nggak memiliki tabungan darurat yang cukup untuk menutupi kebutuhan hidup lebih dari 3 bulan. Hal ini membuat kita sangat berisiko terhadap kejadian yang nggak terduga. Dan kemungkinan faktor yang ke-13, kondisi ekonomi yang tidak stabil. Tingkat inflasi di Indonesia mengalami fluktuasi yang cukup signifikan beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, inflasi Indonesia mencapai sekitar 5,51%, tertinggi sejak 2014. Kenaikan harga energi, bahan baku, dan pangan turut memperburuk daya beli kelas menengah. Selain itu, melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memengaruhi harga barang impor yang berdampak langsung pada biaya hidup kelas menengah. Pada Agustus 2024 kemarin, rupiah sempat menyentuh angka sekitar 16.470 rupiah per US dollar, meningkatkan tekanan biaya bagi keluarga kelas menengah. Nah, itu dia beberapa faktor yang berpotensi menyebabkan turunnya kesejahteraan masyarakat kelas menengah Indonesia sehingga terancam miskin. Selain kita harus mendorong agar pemerintah membuat kebijakan untuk memperbaiki kondisi ini, kita sebagai masyarakat juga nggak boleh lengah untuk lebih mengedukasi diri dan pandai mengatur keuangan kita sendiri. Oke? Semoga bermanfaat, dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini, dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.